Shalom Jemaat City Blessing, selamat pagi. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk bersama-sama beribadah dan datang kepada Tuhan. Kita mau sama-sama buka ibadah pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Pujian dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang dahsyat, Engkau hebat. Engkau selalu merancangkan yang terbaik buat umat-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami datang menyembah Engkau. Kami datang mau berikan yang terbaik. Walaupun kami di rumah, kami tetap memberikan 100% dari hidup kami untuk menyembah Engkau. Lewat pujian hari ini, lewat setiap lirik, lewat setiap benih firman yang ditaburkan, kami mau terus semangat di dalam Engkau. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Urapi setiap rangkaian ibadah pagi hari ini Tuhan. Kami percaya, kami pasti mendapatkan partasi, breakthrough dari Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus mari sama-sama katakan amin. Mari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan.
Haleluya, shalom saudara, selamat berjumpa kembali. Saya melihat semua jemaat saudara kelihatan lebih segar, lebih sehat. Puji Tuhan, Tuhan luar biasa. Dan hari ini kita akan membahas tema He Restores My Soul. Ia menyegarkan jiwaku. Dari Mazmur 23 ayat yang ketiga. Kalau minggu yang lalu kita berbicara tentang Mazmur 23 ayat yang kedua, maka sekarang Mazmur 23 ayat yang ketiga. Namun kita terlebih dulu kita berdoa dulu. Mari saudaraku kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami kembali bersyukur dan kami dengan rasa haus dan lapar ingin kembali Tuhan di dalam ibadah ini. Kami menerima yang terbaik dari Tuhan dan kami boleh mendapatkan kesegaran kembali. Kami dicas kembali, kami mendapatkan kekuatan kembali Tuhan. Urapi Roh Kudus setiap kami, sehingga setiap kami yang mendengarnya, kami mengerti maksud dari firman-Mu dan isi hati Tuhan yang akan menolong di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, Ia menyegarkan jiwaku, Ia huruf besar, Ia Tuhan. Jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, kehendak, itu yang ada di dalam kita. Selain kita memiliki jiwa, kita juga memiliki roh, saudaraku. Namun yang seringkali terganggu, terpengaruh, itu adalah jiwa kita. Emosi kita, kemudian bisa menimbulkan ketidakstabilan, bisa menimbulkan keki atau marah atau kesal, itu adalah bagian dari jiwa kita. Puji Tuhan, kita akan mulai. Mazmur 23 ayat yang ketiga, saudaraku kalau sudah siap dengan ayat firman Tuhan, kita bisa membacanya bersama-sama. Mazmur 23 ayatnya yang ketiga. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudaraku, kesegaran jiwa ini merupakan bagian yang kita butuhkan dan ini penting. Kalau jiwa kita segar, jiwa kita fresh, saudara, kita lebih mudah untuk menimbang. Kita lebih teliti untuk bisa mengambil sebuah keputusan, untuk bisa memilih, untuk bisa menentukan. Jadi penting untuk jiwa kita segar. Dan ia menuntun, dia sebagai guide kita. Dia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya, nama Tuhan yang besar, itu menunjukkan bagaimana Tuhan memiliki komitmen kepada manusia, kepada saudara dan saya, untuk dia menunjukkan kepada kita jalan yang benar. Sebagai pendahuluan kita akan lihat, saudara. Ketika seseorang menjadi putus asa, oleh banyak sebab. Dan kondisi yang sekarang ini bisa membuat kita putus asa. Transportasi terganggu. Kalau transportasi terganggu, ada beberapa barang-barang yang kita butuhkan menjadi langka di pasaran. Menjadi susah. Biasanya kita mencari di satu tempat, barang yang kita cari, vitamin misalnya, masker misalnya, atau apapun saudaraku. Sekarang menjadi langka. Kalau ada juga, harganya minta ampun mahalnya. Itu bisa membuat kita kaget juga, loh pemasukan kita tidak seperti biasanya atau mungkin berkurang, tetapi harga yang kita butuhkan melonjak sedemikian rupa. Kita masuk dalam situasi yang dilematis. Kita membeli harganya terlalu mahal, tidak membeli, kita butuh. Nah, dan itu kalau orang mengalami berkelanjutan dengan intensitas yang terus-menerus, dan dia tidak mempunyai satu pandangan yang lain yang membuat dia bisa kuat, saudara. Dia akan betul-betul bisa menjadi putus asa. Namun ketika seorang menjadi putus asa, yang dikatakan dalam Mazmur 42 ayat yang ke-11, saudara. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Pemazmur mengatakan ini. Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Berharaplah kepada Allah, tanda seru. Berarti ini ajakan, saudara.
dan sekaligus untuk peringatan dan dorongan. Sebab aku bersyukur lagi kepadanya, nyaur besar kepada Tuhan, penolongku itu dan Allahku. Gembala yang baik itu akan membangkitkan dan menghidupkan kembali jiwa seseorang melalui kuasa dan kasih karunia-Nya. Gembala yang baik adalah Tuhan kita, Tuhan Yesus. Saudara, kalau ingat di Yohanes pasal 10, itu membicarakan tentang gembala yang baik, yaitu Yesus Tuhan kita. Kita akan lihat poin-poin yang ada di dalamnya. Tapi hari ini saya mau ngajak saudara untuk membahas 2 poin saja. Biasanya 3 poin, tapi hari ini 2 poin. Ya. Pemulihan yang pertama, saudaraku, kita akan lihat. Pemulihan. Mazmur 23 ayat 3a. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menyegarkan jiwaku. Coba kita buka di dalam kitab Yesaya 35 ayatnya yang ke-6. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat. Kapan orang lumpuh melompat, saudaraku? Berarti sudah ada perubahan di dalam dirinya. Yang menyebabkan kelumpuhannya itu tidak mampu lagi menahan dia. Saya ulangi. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa. Saudara tahu bagaimana kalau rusa melompat? Kelihatannya begitu gampangnya ya. Begitu ringannya begitu. Nah, ini orang lumpuh yang sekian lama tidak bergerak melompat seperti itu. Berarti ada sesuatu yang gak lazim, gak biasa. Dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Perkataan orang bisu biasanya tidak jelas. Tetapi kali ini bersorak-sorai. Karena apa, saudara? Sebab mata air memancar di padang gurun. Wow, di padang gurun mata air memancar. Ini betul-betul keadaan yang tidak biasa. Dan sungai di padang belantara. Wow, luar biasa. Berarti suatu keadaan yang mengalami pemulihan dan yang dilakukan oleh kuasa yang extraordinary, saudaraku. Yesaya 41 ayat 18, aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit. Saya ulangi, aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul. Dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Nggak biasa juga ini, biasanya kita cari di daerah perbukitan atau di daerah yang ada pegunungannya, lalu ada di pojok di situ biasanya kita jumpai mata air. Ini ternyata hampir di semua dataran keluar mata air. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga. Wow. Dan memancarkan air di tanah yang kering. Padang gurun menjadi telaga. Saudara tahu yang saya maksudkan? Ini sesuatu yang sungguh tidak biasa. Ini artinya Tuhan mau melakukan pemulihan. Tuhan mau merestore. Tuhan mau melakukan kesegaran di mana kekeringan melanda. Saudara, saat ini jangan sampai kekeringan rohani melanda setiap kita. Oleh karena situasi dan kondisi. Ingat janji Tuhan, saudara. Karena saudara dan saya mempunyai yang disebut dengan janji Tuhan. The promise of God. Itu ada dan itu nyata dalam kehidupan kita. Saudaraku masih ingat lagu janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Jadi janji Tuhan itu gak pernah terlambat, saudaraku. Pasti digenapi.
Yang percaya katakan amin. Kita masuk poin yang kedua. Yang kedua itu tuntunan Tuhan. Mazmur 23 ayat 3b. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Coba juga kita lihat, kita bandingkan di Roma 8 ayat yang ke-14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi apa tandanya? Apa indikatornya? Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kita membutuhkan roh itu, Roh Kudus itu ada hidup di dalam kehidupan kita. Dan jangan biarkan Roh Kudus nganggur, saudara, di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ya. Tapi dalam kenyataan itu ada dua hal yang berperang di dalam kehidupan kita, saudara. Yaitu keinginan daging yang ternyata berlawanan dengan keinginan roh. Roma 5 ayat 8, pasal 8 maksud saya, ayat 5 dan 6. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, huruf besar rohnya, memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayat firman Tuhan ini dituliskan demikian jelas oleh Paulus bagi umat di Roma. Jadi ada pertentangan di dalam kehidupan kita yang masuk dalam kategori keinginan daging dan keinginan roh. Tapi daging itu ujung-ujungnya maut, tapi keinginan roh itu berujung hidup dan damai sejahtera. Di tengah-tengah gelombang ketakutan, kekhawatiran, kegalauan, anak-anak Tuhan yang di dalamnya ada Roh Kudus tetap menunjukkan ketenangan bukan oleh karena ditenang-tenangkan, saudara. Itu datangnya dari dalam, itu nggak bisa kita mendramatisir keadaan itu supaya kita kelihatan tenang, nggak tahan lama. Tetapi kalau Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, kita berikan keleluasaan dengan penyerahan kita kepada Tuhan. Ayo Tuhan, lakukan yang terbaik dalam kehidupanku. Aku punya janji-janjimu, aku punya firman-Mu, dan aku juga memperkatakan janji-Mu. Aku punya hubungan yang baik dengan Engkau Tuhan, lewat pujian dan penyembahan. Karena kitab Mazmur itu, saudaraku, banyak berbicara tentang doa dan pujian. Doa dan pujian yang minggu lalu saya sudah jelaskan dari kitab Mazmur itu ada 186 kutipan yang dikutip ulang di Perjanjian Baru. Ini menunjukkan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Puji Tuhan. Di Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21 itu merinci apa yang termasuk dalam perbuatan daging. Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dulu, kata Paulus kepada umat di Galatia, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, saudara. Saudara berpikir saudara tidak melakukan percabulan atau perzinahan. Tetapi berpikir saja. Firman Tuhan katakan kita sudah
berdosa, saudaraku. Standar hidup anak-anak Tuhan memang tinggi, tapi tidak kita lakukan dengan kekuatan sendiri, namun dengan kekuatan Tuhan. Itu sebabnya kita bersyukur. Tuhan melimpahkan kekuatannya, melimpahkan anugerahnya bagi kita untuk kita bisa melakukan semua ini. Amin, saudara. Jadi rinciannya ada, tapi kita tidak bahas di kali sekarang ini. Sebaliknya, di Galatia 5 ayat 22, 23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Ngomong-ngomong kesabaran itu, saudaraku nggak bisa nunggu pesan makanan. Kalau di kota-kota itu ada gosen ya, kalau daerah-daerah yang terpencil, ya maaf belum ada itu. Saudara nunggu makanan, wah saya nggak sabar, bukan itu saudaraku yang dimaksud dengan kesabaran. Kalau di 1 Korintus 13 ayat yang keempat itu mengatakan yang disebut dengan kesabaran itu dalam bahasa Inggrisnya long suffering, menderita lama. Dan itu merupakan bagian dari buah roh, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Banyak orang mencoba untuk mengganggu kita, memancing-mancing emosi kita. Tetapi Roh Kudus mengajar kita untuk kita bisa melakukan dengan lemah lembut. Penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saya ulangi, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini buah roh, saudaraku. Pilihan ada pada saudara dan saya. Kita mau membesarkan, menumbuhkan roh dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, tema kita itu advance atau advance, saudaraku. Mendorong kita untuk kita terus bertumbuh. Kita tidak diam, kita menumbuhkan iman kita. Kita juga menumbuhkan rohani kita. Dengan tanda-tanda buah roh tadi, yang telah kita sama-sama lihat, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Biarkan itu bertumbuh di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku. Kita hanya 2 poin dan kita sampai pada renungan. Renungannya adalah apa tanggapan kita terhadap Tuhan, saudara. Kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang senantiasa boleh memberikan hidupnya untuk menolong kita, untuk menuntun kita. Tanggapan kita apa, saudaraku? Yohanes 10 ayat 3 dan 4. Untuk dia penjaga, membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Jadi nama kita itu dikenal oleh Tuhan, saudara. Dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka. Dan ini bagian kita, ini respon kita, saudara. Dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Jadi tugas kita itu mengikut Tuhan, saudara. Kalau di minggu lalu saya kutip di Lukas 9 ayat 23, yang barang siapa mau mengikut aku, maka ia harus memikul salib, menyangkal diri, dan mengikut aku setiap hari. Setiap hari, saudara, mengikut Tuhan itu. Bukan kalau hari Minggu, misalnya kalau kita dulu biasa ibarat kita ikut Tuhan, kalau di luar hari Minggu, Senin sampai Sabtu, sudahlah. Toh orang nggak tahu. Tapi jangan lupa, saudaraku, justru di hari Senin sampai Sabtu, waktu kegiatan di luar itu, kita sebagai bagian gereja yang disebut dengan eklesia, dipanggil keluar. Kita menjadi berkat, menjadi garam dan terang bagi dunia. Pun hari ini kita ada di rumah, justru itu kita taat dengan imbauan, dengan seruan pemerintah. Kita juga tinggal di rumah. Ada teman saya kasih WA, saudaraku. Dia mengatakan begini, coba
Kapan lagi kita jadi pahlawan? Kalau tidak sekarang ini. Tinggal di rumah, makan, minum, tidur, buka game, balas WA, kirim WA, tidur sebentar lagi, bangun sebentar lagi. Jadi pahlawan. Katanya begitu, saudaraku. Nah, benar atau enggak saya enggak tahu. Tetapi memang hari-hari ini kita harus taat dengan pemerintah, tetap tinggal di rumah. Aplikasinya, apakah kita sadar bahwa kita itu butuh pemulihan dari Tuhan, saudara? Maka hal yang pertama kita harus sadar dulu, kita itu butuh dipulihkan kembali. Siapapun kita hari ini, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, siapapun kita. Kalau kita butuh pemulihan, kita perlu sadar dulu bahwa iya Tuhan, aku butuh Engkau dan Engkau pulihkan. Kita masuk dalam kesimpulan, Yohanes 10 ayat yang kelima, saudaraku. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya. Di dalam kehidupan sekarang ini dengan media yang begitu luar biasa, tersaji di hadapan kita dan begitu mudah untuk kita mengaksesnya, saudaraku. Ada banyak hiruk-pikuk pengajaran. Kalau kita tidak belajar mendengar suara Tuhan, tidak belajar bertumbuh di dalam Tuhan, saudara, maka kita bisa terbawa untuk mengikuti suara-suara yang bukan suara Gembala Agung. Karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Kita perlu belajar yang benar. Ketika kita belajar yang benar, kita pasti bisa membedakan mana yang benar dan tidak benar. Seringkali banyak orang, kita perlu pelajari juga ini, dan lain sebagainya. Saudara, jangan buang waktu. Kita dengar suara Tuhan, kita ikuti Dia. Dan ketika kita mengikuti Dia, kita semakin mengenalkan Dia. Pemulihan terjadi bila kita hanya mendengar suara Gembala yang baik, yaitu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu ya dan amin. Kami bersyukur Tuhan, Engkaulah yang memulihkan jiwa kami. Engkaulah yang menyegarkan jiwa kami. Jiwa seringkali terombang-ambing, jiwa seringkali tertekan, jiwa seringkali terintimidasi. Tetapi bersama dengan Engkau Tuhan, kami mengalami penyegaran kembali. Kami mengalami pemulihan kembali. Tuhan, kuatkan setiap anak-anak-Mu pada saat ini. Kami juga berdoa Tuhan pada kesempatan ini untuk pemerintah kami. Pemerintah Indonesia, Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri. Tuhan berkati untuk kepemimpinan mereka. Tuhan terus berikan hikmat untuk menjaga, untuk menstabilkan semua hal. Baik di bidang ekonomi dan di bidang-bidang yang lainnya. Tuhan, tolong kekuatan dan hikmat menyertai. Kami juga berdoa untuk seluruh Tuhan masyarakat Indonesia. Berikan hati yang teduh, yang tenang untuk mendukung semua apa yang dilakukan oleh pemerintah. Supaya kita boleh bersehati untuk melawan pandemi COVID-19 ini. Juga Tuhan berdoa untuk dokter-dokter, untuk perawat-perawat dan tenaga-tenaga medis yang lainnya. Oh, jagai mereka Tuhan. Mereka yang sudah berjuang di garis depan. Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, memberikan kemampuan yang ekstra Tuhan. Sehingga mereka boleh tetap sehat dan boleh tetap melayani untuk orang-orang yang membutuhkan. Dan Tuhan, lembaga-lembaga yang lain yang mau ikut ambil bagian di dalamnya supaya bisa bersinergi dengan pemerintah, organisasi-organisasi Tuhan yang akan menyediakan APD, peralatan-peralatan medis yang lainnya. Tuhan pimpin. Dan semua peralatan ini sampai pada orang-orang yang memang memerlukannya. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang kekasih, mari buka hatimu dan angkat tanganmu untuk menerima berkat Tuhan.
Terimalah berkat anugerah Bapa bersama dengan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan dalam persekutuannya dengan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara tetap jaga kebersihan. Saudara tetap jangan ngumpul-ngumpul, jangan ngundang orang ke rumah sebelum segala sesuatu kembali normal. Sayangi saudara-saudara yang lain, sayangi juga diri saudara sendiri. Dan bagi saudara yang ingin menyalurkan persembahan, hubungi bendahara gereja masing-masing atau lihat pengumuman di grup masing-masing saudaraku. Dan tetap sehat, tetap semangat. Tuhan beserta dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Jemaat City Blessing yang terkasih. Mari sama-sama kita menyimak beberapa pengumuman seputar City Blessing sepekan ke depan. Yang pertama, minggu depan kita masih akan tetap ibadah online hari Minggu tanggal 3 Mei di channel yang sama. Ibadah akan dipimpin oleh Pastor Yohanes Sudarmaji dan tim. Berikut kita juga akan sama-sama mengadakan perjamuan kudus. Kami menghimbau untuk setiap jemaat menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Jika Anda tidak memiliki anggur, Anda dapat menggantinya dengan teh. Pengumuman kedua, bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, silakan menghubungi sekretariat gereja masing-masing untuk dapat mentransfer atau mendapatkan informasi mengenai rekening bank gereja. Ketiga, pengumuman, Pastor Yosi mengajak setiap kita untuk dapat bergabung bersama dalam doa via aplikasi Zoom. Setiap Selasa dan Kamis untuk Bandung, dan bisa ditanyakan informasi di setiap sekretariat untuk hari-hari dan jam-jam yang ditentukan di City Blessing masing-masing. Yang ketiga, Pastor Yohanes Sudarmaji membuka line telepon untuk jemaat yang rindu untuk didoakan atau konsultasi. Demikian pengumuman seputar City Blessing ke depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.